Kalau terjadi kegagalan seperti apa? Ya kita mengedukasi juga masyarakat desa untuk mempunyai usaha bersama dengan konsep koperasi ini yang dimiliki desa. Kalau untung dibagi, kalau ada kegagalan juga ditanggung bersama. Gitu. Jadi konsepnya seperti itu. Ya. Jadi dananya itu dari pemerintah, mungkin dari sisa lebih anggaran mungkin, dari SAL, kemudian nanti disalurkan melalui himbara sampai ke koperasinya gitu, dengan tentu dengan tadi standar bank memberikan kredit kan. Nah, walaupun formatnya kita standarisasi ya, supaya nggak beda-beda antar bank dan antar koperasi ini ya, kita formatnya kita samakan formatnya. Tetap kemungkinan ada risiko nih Pak Tiko. Tetap. Nah, risiko jadi kredit bermasalah atau bahkan jadi kredit macet. Seperti apa mitigasi dari Satgas? Ya, jadi memang ini diskusi yang panjang. Memang kita kan ingin bahwa pertama usaha ini berhasil, gitu kan, dan memberikan manfaat buat masyarakat desa. Jadi yang pasti ini koperasi ini dimiliki desa. Ini penting karena kemarin kan melakukan musdesus itu. Jadi memang ada istilah musyawarah desa khusus, di mana bentuk koperasi ini sebenarnya memiliki bersama masyarakat desa. Itu penting sebagai filosofi institusinya ya. Jadi ini bukan koperasi yang dimiliki oleh beberapa orang, tapi dimiliki oleh desa. Memiliki oleh desa sebagai institusi ya. Dan kemudian kepala desa sebagai pengawasnya, gitu. Nah, kita sudah berdiskusi panjang dengan Menteri Keuangan, Menteri Desa, Menteri Dalam Negeri, Menko Pangan ya, bahwa nanti itu pemerintah pusat minta bahwa kepala desa ini harus memberikan surat untuk bisa memberikan hak pemerintah pusat seandainya nanti satu dan lain hal misalnya terjadi kegagalan, pemerintah pusat bisa menggunakan dana desa untuk menyelesaikan kewajibannya. Gitu. Jadi ini yang lagi dirancang skemanya gitu, bahwa memang kepala desa nanti harus memberikan hak kepada pemerintah pusatnya bahwa seandainya terjadi kegagalan maka pemerintah pusat diberi hak untuk memberikan sebagian dana desa itu untuk menyelesaikan kewajibannya. Nah, memang ini prosesnya bottom up. Prosesnya bottom up, jadi memang masyarakat desa nanti harus paham juga. Jadi kepala desa itu harus tanda tangan dengan surat ini, dan itu harusnya ada proses yang pada waktu bisnis plan tadi disampaikan ke bank, harusnya itu juga sepengetahuan daripada masyarakat desa tadi itu. Jadi ini memang menarik juga, dan menurut saya ini konsep yang baru tapi patut untuk kita coba ya, bahwa ini kan ada collective effort dan ada collective responsibility daripada masyarakat desa, bahwa mereka punya collective effort, mempunyai usaha bersama, tapi juga ada collective responsibility juga. Kalau terjadi kegagalan seperti apa? Ya kita mengedukasi juga masyarakat desa untuk mempunyai usaha bersama dengan konsep koperasi ini yang dimiliki desa. Kalau untung dibagi, kalau ada kegagalan juga ditanggung bersama. Gitu. Jadi konsepnya seperti itu. Secara konsep oke banget sih. Terus kalau kita lihat mungkin kalau dalam skala 100-200 desa, saya yakin sangat applicable gitu Pak Tiko. Cuma kalau kita bicara 80.081 dengan beragam kultur, dengan beragam tabiat masyarakat, bagaimana ya, bagaimana memitigasi yang paham, ya? Jadi memang sekarang ini jujur 1-2 hari ini kita lagi mendesain pola rollout-nya. Karena saya selalu sampaikan ke tim bahwa mock-up tuh mudah kalau mau bikin 100, tapi begitu meroll out ke 80.000 ini dua hal berbeda. Ini dua hal berbeda. Nah, jadi kita rencana akan bikin satgas daerah. Jadi Kemenko Pangan, Kemenkop, Kemendes dengan BUMN nanti akan bikin satgas daerah, mungkin sampai level kabupaten. Nah, jadi satgas daerah nanti ada beberapa komponen kan, komponen pemerintah, tentunya ada perwakilan dari Kemendagri, Kemendes, tapi juga ada BUMN yang terkait. Ya baik himbaranya maupun tadi BUMN yang sebagai supplier tadi, pupuk, Pertamina, Bulog, ID Food dan sebagainya. Nah, tujuannya apa? Supaya nanti ini mereka ini akan jadi kepala desa nanti itu bisa berkomunikasi dengan satgas yang di daerah ini. Jadi mereka akan kita bina, nanti rencananya mungkin mulai September kita akan melakukan pembinaan massal ya, dengan kita bikin kayak semacam kelas inilah pembelajaran bersama mengenai konsep koperasi merah putih ini dalam konsep bisnis dan konsep pengajuan pinjamannya ini. Dan ini kita lagi rencana ini untuk satgas nasional ini, dan kita akan mulai roll out. Jadi harapannya nanti Agustus September ini kita fokus mengedukasi dulu. Agustus September mengedukasi mengenai tadi yang kita sampaikan bisnis modelnya, pengajuan pinjamannya dan sebagainya, sampai mereka benar-benar paham. Satu sisi juga pembinaan dari sisi pengelolaan bisnis juga. Nah, ini himbara ditugaskan juga bikin modul-modul pengelolaan bisnis, termasuk di Telkom menyediakan sistemnya kan. Jadi ada periode persiapan 2 bulan ini untuk mereka bisa benar-benar paham, oh ini pengajuan kreditnya seperti ini, barang yang dijual apa, kebutuhannya apa. Nah, harapan kita nanti September itu mereka mulai bisa menyusun proposal ini. Nah, memang satu hal yang kita sangat butuh dukungan dari Kemenkop adalah penunjukan pengurus. Karena kemarin ini kan udah ada kelembagaannya. Nah, pengurus ini juga udah ada, kita himbara juga memberikan masukan, dan PMK-nya juga cukup kuat. Ini kriteria pengurusnya seperti apa. Ini pemerintah juga ada rencana mungkin akan menempatkan juga beberapa kader semacam pemerintah membantu untuk mengelola dulu di awal.
Jadi ini kayak semacam temporary management dulu lah gitu. Ini dari ketika diskusi dengan Kemenpan RB juga gitu. Mungkin 1-2 orang yang bantu dulu sampai dengan pengurus yang definitif nanti settle gitu. Nah memang ini butuh waktu ya, Pak Mas Iram, butuh waktu. Jadi pembentukan kelembagaannya terjadi, sekarang kan pembentukan pengurusnya. Nah sambil paralel pembentukan pengurusnya kita menyiapkan jaringan distribusi nasional untuk Satgas tadi itu. Dan nanti bertahap kita lakukan pembinaan. Jadi harapannya nanti kalau mereka sudah punya pengurus, udah diberikan pemahaman utuh mengenai konsep bisnis, termasuk bagaimana mengajukan kredit, ya mungkin September, Oktober mereka mulai bisa mengajukan kredit secara benar-benar terstruktur ya. Mereka benar-benar paham dan mereka tahu benar kebutuhannya berapa. Jadi di Oktober itu harapannya mereka sudah bisa mengajukan kredit dan sudah mulai cair dan mulai beroperasi. Tentunya tidak mungkin juga langsung 80.000. Pasti ini kan nanti staging. Dan tentu kita akan coba di beberapa wilayah sebagai piloting ini untuk kan kalau Jawa kan densitas tinggi, mungkin Jawa kita akan fokus bener Jawa ini nanti mungkin Sumatera Utara, Sulawesi Selatan mana kita bikin. Jadi staging nasional juga mesti nanti kita akan scale up secara bertahap. Ya harapan kita kalau Jawa dan Sumatera sama Sulawesi bisa kita beresin aja, itu mungkin udah dapat Pareto besarnya kan gitu. Dan mungkin kalau di Jawa kan nyari pengurus juga mungkin lebih mudah ya. Di Sumatera itu ini sebagai contoh saya juga memberikan ke Kementerian Koperasi list pensiunan Penghimbara misalnya gitu. Siapa tahu mereka bisa jadi pengurus juga gitu kan, kalau dia mungkin kebetulan penduduk di daerah itu gitu. Ini masih di tahap itu, masih lagi tahap proses penyiapan organisasi nasional Satgas dan juga tahap penyiapan untuk pengurus koperasi, termasuk menyiapkan modul-modul pembinaannya. 80.081, wah banyak banget lowongan nih untuk pengurus koperasi. betul. Iya kan? Iya. Atau pulang ke desa aja kita nih jadi pengurus koperasi. Benar juga. Jadi kan memang ini tadi kembali ke saya sampaikan di awal ya, kan sesuai dengan asa cita memang kita ingin membangun dari desa kan. Nah tapi menarik juga kalau saya bicara sedikit keluar dari konteks Koperasi Merah Putih ya, kan saya kemarin juga ditugasin yang program pembelian gabah Bulog ya, yang 6.500. Ini menarik karena dengan pembelian gabah dengan harga 6.500 ini, pertaniannya hidup lagi. Maksudnya pertanian hidup. Jadi pertanian padi hidup. Tebu sekarang juga hidup karena harga gula juga bagus kan. Nah, artinya kesempatan desa untuk menjadi entitas ekonomi yang sehat dan berkelanjutan tuh sebenarnya potensinya ada. Cuman sekarang kan tidak diorganize. Ini pemainnya kan ada mungkin ada tengkulak besarnya yang beras, ada tengkulak gulanya gitu. Nah, ini kan artinya kan sebenarnya kan mereka secara organik sebenarnya punya bisnis yang lumayan baik dengan sekarang harga gabah bagus, harga tebu bagus ini gitu kan. Nah harapannya nanti dengan kewirausahaan melalui konsep koperasi ini, mereka juga belajar untuk tadi membangun kolektif organization ya, yang mereka bersama-sama. Tentu saya yakin nggak semudah itu ya, karena kan ya di desa ini kan artinya mereka sudah bersepakat. Bersepakat, makanya tadi istilahnya musyawarah desa khusus itu. Musyawarah desa ini. Tapi kemarin saya lihat waktu saya hadir juga beberapa kali dengan Pak Zulhas di beberapa tempat, masyarakat desa kita ternyata juga sudah sangat maju juga. Jadi mereka juga paham, mereka udah dengan dana desa yang sudah bertahun-tahun, mereka juga terbiasa kan. Mereka selama ini mereka musyawarah desa kan mereka melakukan alokasi kan, mau bikin jalan desa, mau bikin jembatan, itu kan mereka diskusikan bersama. Artinya mereka sudah belajar juga bagaimana membangun keputusan bersama untuk membangun desanya bersama-sama gitu. Jadi ini sebenarnya kan bagus untuk mengedukasi masyarakat desa bahwa mereka harus punya juga visi juga di desanya ini. Mereka mau menjadikan desa mereka ini desa apa? Tadi desa wisata, desa penghasil ikan, desa penghasil rumput laut, apa itu. Nah ini jadi kalau ini berhasil sebagai, jadi ini bukan hanya program ekonomi, jadi program sosial juga gitu loh. Jadi kalau secara sosial berhasil, ini kan berarti kita nanti punya orang-orang desa yang punya visi bisnis gitu loh. Dan punya kemampuan mengelola bisnis yang benar-benar bottom up gitu. Harapannya kan itu gitu, secara sosial juga ada transformasi dari sebenarnya kemampuan masyarakat desa untuk membangun bisnis bersama. Ya Pak Tiko, kita bicara 80.081 gitu. Semua kan berhasil Pak, yakin? Ya kami kan lama di bank ya Pak Mas Iram, jadi namanya semua upaya untuk membangkitkan ekonomi rakyat, mau program KUR, program Mekar di PNM, pasti ada success rate-nya gitu. Nah, kalau kita bisa telaten dalam membangun tadi pembinaannya, pemilihan pengurusnya, kemudian membangun sistem dan memberikan bisnis yang sustainable, ya insya Allah sukses rate-nya bisa baik. Tapi kalau dibilang gagal sama sukses, pasti ada yang sukses ada yang gagal. Dan tinggal bagaimana kita meningkatkan sukses rate-nya setinggi mungkin. Dan itu tadi yang paling penting pemilihan pengurus dan pembinaan tadi itu. Makanya kita kerja dengan erat dengan Kemenko Pangan dan Kemenkop memastikan bahwa pemilihan pengurus
dan pembangunan sistemnya ini benar-benar berjalan, termasuk pembinaannya. Jadi itu kunci sekali Pak, kunci sekali. Jadi kita nggak mau juga, kita sepakat semua di Satgas, dari Pak Menko, Pak Menko, Mendes, semua sepakat juga jangan sampai program ini gagal gitu. Karena sudah sering kan kita ada program yang terkait koperasi ini yang tidak terlalu berhasil. Nah ini kita ingin kali ini benar-benar kita kerjakan dengan rapi dan dengan teliti, dengan telaten supaya berhasil. Faktor yang paling krusial juga tadi kan masalah sosial ya, dengan kultur masyarakat tadi, bagaimana masyarakat ini usaha bersama, dimiliki bersama oleh desa dan mereka bersama-sama membangun bisnis bersama dan bertanggung jawab bersama. Ini memang penting sekali untuk dipahami bahwa ini collective effortnya ini penting untuk mereka pun juga saling support di desa gitu. Dan nanti yang jadi quote unquote mesin awal ya kan bisnis yang dari distribusi barang pemerintah dulu ini, sehingga dia lebih aman harusnya. Dia tidak mulai dengan nol gitu, udah dikasih di feeding dulu dengan bisnis-bisnis tadi kan, LPG, pupuk, beras, minyak, sehingga dia paling nggak ada bisnis awal ini yang bisa menjadi putarannya dia ada dulu lah gitu. Tapi harapannya nanti setelah tahun 2 tahun dia pelan-pelan akan muncul usaha-usaha lainnya juga gitu. Jadi dengan faktor-faktor tadi itu kok saya cukup optimis success rate-nya bisa lebih baik ya. Suksesnya bisa lebih baik. Lebih baik itu berapa persen tuh? Ya, nanti sambil jalan kita lihat. Kan harus dilaksanakan dulu. Dulu baru kita bisa lihat. Tapi saya paham tantangannya nggak mudah, tapi skema yang kita berikan dan pola yang kita kerjakan ini saya rasa sudah cukup matang ya dan cukup komprehensif cara berpikirnya dalam membangun kebijakannya ini, dan saya rasa visi Pak Presiden bahwa masyarakat desa ini harus punya bisnis yang sustainable sehingga memberikan sisa hasil usaha buat masyarakat, tapi juga menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah untuk mengelola distribusi bahan pokok dan menjaga stabilisasi harga. Saya rasa ini ide yang sangat bagus dan applicable Pak. Tinggal mengawal implementasinya dengan sangat ketat dan cermat sih.